SMP Negeri 4 Senayan. Berjumlah 11 orang, hadir 11 lengkap. Siap untuk pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Keluarkan dulu alat tulis dan bukunya, karena memang sekarang belajar matematika ya. Ayo keluarkan dulu bukunya saya, pulpen dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena yang namanya matematika itu saling berhubungan konsepnya. Ya, apa yang sudah kita pelajari sebelumnya itu akan kita gunakan lagi pada kesempatan hari ini. Salah satu contohnya waktu kelas 8 kita sudah pernah belajar tentang koordinat kartesius. Pernah nggak kita belajar itu? Koordinat kartesius. Ya, seperti apa dia? Yang ada sumbu X, sumbu Y itu, betul nggak? Terus kemudian diapakan lagi sama kita? Dari sumbu X, sumbu Y itu? Ya, dibuat titik. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mahir dalam membuat grafik fungsi kuadrat. Selama kegiatan berlangsung, ada beberapa kegiatan yang harus kalian laksanakan. Yang pertama, kegiatan diskusi. Nanti akan ada kegiatan diskusi kelompok, ada 3 kelompok. Nah, selama kalian diskusi kelompok itu nanti, kalian boleh menggunakan laptop, ya. Ini sebagai alat bantu kalian untuk menggambar grafik. Kegiatan yang ketiga, setelah melaksanakan presentasi kelompok, kemudian nanti akan ada kuis. Kuis itu seperti ulangan harian. Dengan menggunakan laptopnya masing-masing, kita pakai aplikasi CBT gitu ya. Nanti kalian masukin tokennya. Nanti saya kasih tokennya seperti apa. Habis itu nanti akan ada kegiatan refleksi. Selama kegiatan berlangsung pun ada 2 penilaian yang saya lakukan. Penilaian individu, kemudian ada penilaian kelompok. Untuk penilaian individu, seperti yang saya katakan tadi, akan ada kuis. Kuis itu dikerjakan secara mandiri. Ingat ya. Nah, untuk penilaian kelompok, salah satu yang saya nilai adalah bentuk kerja sama. Baik, sebelum saya bagikan kalian dalam bentuk kelompok, saya punya masalah, gitu ya. Ini ada beberapa gambar di sini. Gambar-gambar ini saya ambil dari Google, gitu ya, dari copy paste. Saya pastekan ke sini. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kalian pernah nggak sih dari 4 gambar ini kalian pernah nggak melihat salah satu ada jembatannya di mana lah gitu ya? Pernah nggak kira-kira kalian melihat? Ya, yang mana yang kalian pernah melihatnya? Itu. Yang mana? Yang pertama? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang mana? Yang pertama. Kira-kira yang pertama ini di mana kalian jumpanya? Di Pinang. Wih, luar biasa di Pinang ya? Di Pinang betul? Ya. Oke. Nah, coba kalian perhatikan dari 4 gambar ini.
kira-kira gitu ya, ini kan jembatan semua, betul nggak jembatan semua ya? Kira-kira bentuk daripada jembatan ini atas-atasnya seperti apa sih? Gitu ya, ini seperti ini nomor 1, bentuknya seperti apa nih? Parabola. Pintar sekali, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, parabola. Dia melengkungnya kemana nih kira-kira? Melengkungnya ke atas. Ini juga, ini kemana nih melengkungnya nih? Oke, luar biasa sekali, pintar semua kalian ya. Oke, nah kalau seandainya dari 4 jembatan ini kita buat kerangka secara matematis, gitu ya, nanti akan terlihat seperti ini. Ternyata di jembatan itu banyak sekali susunan-susunannya, yang salah satunya namanya adalah sling baja vertikal. Sling baja vertikal. Nih, sling baja vertikal. Sling baja vertikal ini salah satu tujuannya adalah untuk memopang sebagai fondasi dari suatu jembatan. Coba kalian perhatikan gambar di sini. Ini ada berapa sling baja vertikal, nah? Ada sling baja vertikal 1 atau dinamakan dengan berapa nih? Apa nih? T1, T2, T3, T4 sampai T6. T6 ya. Berarti sling baja vertikalnya ada 6. Betul nggak? Nah, artinya untuk pembelajaran hari ini, kalau seandainya saya tanya sama kalian semua, berapa sih panjang daripada sling baja vertikal ini? Ada yang tahu nggak ya? Berapa sih panjang daripada T1? Berapa sih panjang daripada T2 sampai dengan T4? Berapa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Berapa sih panjangnya? Nggak ada yang tahu. Nah, untuk itulah kita akan mengidentifikasi, kita ingin menentukan berapa sih panjang daripada sling baja vertikal ini tadi. Diskusikan permasalahan ini dalam diskusi kelompok. Nanti kalian kerjasama untuk mencari solusi di LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Oke, ini sudah saya buat kelompok, 3 kelompok. Silakan bentuk kelompoknya sayang. Ini kelompok 1 ada Danis, Rivaldo, Agung dan Reva. Ayo langsung saja dibentuk 1 menit dari sekarang. Ini kelompok 1. Kelompok 2 di sini saja ada Fares. Sudah semuanya? Oke ya. Berarti ada satu kelompok yang 3 orang karena memang kita jumlahnya Oke, sudah bentuk kelompok. Saya akan membagikan 2 bahan. Satu bahannya itu adalah namanya bahan ajar. Satunya lagi adalah LKPD. Ingat, karena ini adalah diskusi kelompok, jadi kalian kerja sama. Gitu ya. Kalau seandainya ada teman yang nggak ngerti, bantu. Nggak ngerti juga, acungkan tangan sebelah kanan, bertanya sama Pak Riki. Kalau nggak ngerti, paham?
lebih 9 susah. Terus lalu ini isi kolom ini berarti min 2 dikali, ingat kalau min kali min, negatif dikali negatif berarti habis negatifnya ya. Sisanya berarti 2 dikali berapa? Oke, negatif 1. Yang mana? Ada, nggak ada? Nggak ada. Yang adanya mulai dari sini. Oke, 0 dikali negatif 2. Bagus, 7, 2, 3, 5. Oke, pintar. Berarti titiknya ini berapa titiknya nih? Negatif 2 ya, koma negatif 5. Oke, ini negatif 1,0 ya ini ya? Ya. 1 tambah 2, 3 dibuang 3, betul, pintar. Ini 0, 1 dibuang 3. Ini 0 kuadrat itu 1 atau 0? 0 dikali 0 0. Betul ya, 0, 3 berarti 3. Ini 1 dikali 2. Ini negatif 2 gitu ya. Yuk, praktekkan. Ini boleh teman-temannya semuanya praktek, gak apa-apa. Oke lah. Berapa gunanya? Laptopnya masing-masing ada satu orang satu. Nah. Oke, luar biasa. Dah. Belum. Enter ya, jangan lupa ya. Enter gitu ya. Waktu kita tinggal 3 menit lagi sayang. Sekarang sudah 17 menit. 3 menit lagi. Tapi sudah hampir selesai ya, luar biasa. Mantap. Wis, keren nih. Ada pinter-pinter semua. Tadi dapat belasan dikit. Itu lagi. Udah mahir ternyata. Nah. Wih, mantap. Bentuknya sama nggak dengan jembatan tadi? Sama ya bentuknya ya? Sama. Negatif 3, ya betul. 2 negatif 3, ya. Nanti kalau sudah waktunya selesai, tidak ada lagi mengerjakan apapun ya. Setelah sudah selesai,
gambar pada Lihat semuanya gambarnya. Udah? partikel terhadap sumbu jembatan. Ya. Tentukan bagaimana cara menentukan paling panjang tali T1. Jelaskan. Tali T1 adalah 50 meter. Panjang 50 meter. Coba tanya sama teman-teman semuanya. Sama nggak kira-kira jawabannya? Sama teman-teman jawabannya? Sama. Berapa jawabannya saya? 500 meter. 500 meter. 50 ya? 50. 50 betul. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggota 3 orang. Saya bernama Farel. Saya Yuka dan saya Wima. Kami akan menjelaskan tentang kegiatan 1 nomor 3. Ini kita disuruh untuk mencari T2, T3, T4, T5 dan T6. Oke. Untuk mencari T2, T3, T4, T5 dan T6 kita dapat melihat pada jembatan kartu. Langsung saja teman-teman kita mencari T2. T2 berada di pada posisi min 80. Sedangkan T3 berada di min 50. T4 berada di 30. T5 berada di 60. D6 dari D2. Panjang tali T2 ya? Panjang dari D2. Panjang tali T2 katanya 32. Sama nggak? Sama ya? Untuk mencari D3, D4, D5 dan D6 sama saja caranya seperti yang di depan. Oke. Ya. Kami sampaikan kepada pertanyaan. Silakan. Nama saya Jirato, saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Dari mana mendapatkan hasil, dari mana mendapatkan fx sama dengan 1/200 x kuadrat? Kami pun sudah diskusikan pada kelompok kami dan bertanya kepada Aleki, namun beliau berkata kita akan belajar pada pertemuan berikutnya. Biasa semuanya hebat-hebat semua ya. Oke, kita kasih tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Kelompok 3 silakan maju ke depan presentasi kelompoknya. Hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggota 4 orang, yaitu saya Dilanto, Saya Marvel. saya Badrul. Ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok kami. Kegiatan 2 nomor 1. Dan untuk kolom yang keempat, tinggal ditambahkan saja dari atas sampai bawah. Untuk mencari titik X dan Y, ambil yang paling atas. Tolong ya, diperhatikan ya. Nanti kuisnya semacam inilah dia nggak ngerti. Nah, lo bahaya kalau nggak ngerti. Oke. Oke ya. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Kita kasih tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa pertama. Mantap ya, luar biasa sekali. Ya luar biasa pertanyaan dari kelompok berapa tadi, kelompok 2 ya, yang mempertanyakan dari mana sih dapat daripada fx sama dengan 1/200 x kuadrat, betul? Terus jawaban dari kelompok tadi mengatakan ya betul ya. Jadi selama diskusi memang tadi kelompok 1 bertanya
kemudian Pak Reki mengatakan nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya ya. Karena memang nanti materi selanjutnya kita akan bahas itu, gitu ya. Pak, silakan dibuka dulu sayang aplikasi CBT-nya sebentar. Saya mau persiapkan ini dulu. Tokennya silakan dimasukkan. Ingat ini adalah kuis pertemuan 1. Acicu. Dua detik lagi. Itu kepala kita joget-joget dulu karena memang stres gitu ya. Bukan stres karena belajar matematika, bukan ya. Oke, dari tempat yang agak-agak luas sedikit biar kita bisa joget-joget. Oh ya. Kegiatan refleksi pembelajaran sesuai tokennya adalah tuh yang di bawah sekali NQ apa tuh? Mana tadi? NQWRL. NQWRL. Satu menit lagi. Cepat ya. Oke, kalau sudah jangan lupa ditekan tombol selesai sayang ya. Kalau sudah diisi silakan tekan tombol selesai. Oke, udah ya. Oke, waktunya sudah habis. Sudah? Oke, aja. Selesai. Nah, untuk kegiatan selanjutnya pada pertemuan di hari apa lagi bertemu sama Pak Reki? Hari Rabu ya. Kita akan belajar lagi, masih sama seperti ini juga, masih sama dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, menentukan sumbu simetri, menentukan titik potongnya seperti apa. Ya, nak ya. Lapor, pembelajaran selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih Yulianto. Silakan siapkan kembali teman-teman. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Seradi Podruk. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Julianto. Silakan duduk kembali. Oke ya, tepuk tangan dong untuk Julianto. Dua kali lagi. Nah, ya, kita cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi hari Rabu. Mari tutup dengan wassalamu